Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian masih tetap dalam kondisi sehat di awal perkuliahan semester genap ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait farmasi klinik. Jadi farmasi klinik itu merupakan salah satu bidang ilmu dalam ilmu farmasi yang berkaitan dengan pasien secara langsung. Misalnya berkaitan dengan monitoring, berkaitan dengan evaluasi penggunaan obat, berkaitan dengan data lab dan lain-lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya kita akan membahasnya secara detail dan rinci di slide berikutnya. Untuk pendahuluan, sejarah perkembangan farmasi klinik itu secara historis itu dibedakan menjadi 3 periode, di mana yang periode pertama itu bisa dikatakan dengan periode tradisional yang berawal dari sebelum tahun 60-an. Pada periode ini atau periode tradisional ini, farmasis itu hanya menyediakan, membuat, meracik, dan mendistribusikan produk yang berkhasiat. Di mana pada periode tradisional juga ini itu melibatkan suatu seni dan ilmu, atau seorang farmasi itu harus mampu atau memiliki skill terkait bahan-bahan obat yang sifatnya alam atau herbal yang kemudian diolah menjadi sediaan atau produk yang sesuai. Nah, pada saat itu juga industri farmasi mulai tumbuh dengan pesat sehingga peranan farmasis semakin menyempit dan mengecil. Selain itu, ada juga di mana ilmu kedokteran itu cenderung semakin spesialis serta ditemukannya obat-obat baru yang lebih efektif. Artinya di sini udah mulai ada inovasi dari yang sebelum-sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan periode transisional. Nah, ini terjadi di antara tahun 1960 hingga 1970, di mana terjadinya pengembangan atau pesatnya jumlah obat. Kemudian semakin meningkat pula permasalahan yang timbul terkait penggunaan obat itu sendiri. Selain itu, biaya kesehatan semakin meningkat pula dan tuntutan masyarakat untuk pelayanan medis dan farmasi yang bermutu tinggi. Jadi masyarakat itu pada tahap transisional ini menuntut farmasi dan medis memberikan suatu pelayanan yang memiliki mutu yang tinggi. Kemudian pada saat itu juga peran farmasi yang overtrained dan underutilized. Nah, muncullah kemudian setelahnya istilah pelayanan farmasi klinik, ya, di mana istilah ini muncul di periode masa kini yang dimulai dari awal tahun 1970-an. Nah, pergeseran atau perluasan paradigma yang semula pelayanan farmasi yang berorientasi pada produk ini beralih ke pelayanan farmasi yang berorientasi lebih pada pasien atau patient oriented. Nah, ada interaksi antara farmasis, pasien, dan tenaga kesehatan lain. Di sini udah mulai adanya kolaborasi antara tenaga kesehatan. Tujuan dari farmasi klinis itu adalah memaksimalkan efek terapeutik, meminimalkan risiko dan biaya, serta menghormati pilihan pasien. Artinya pasien itu sudah memiliki hak-hak, penentuan pemilihan terapinya, penggunaan obat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian perubahan visi pada pelayanan farmasi ini mendapat dukungan yang signifikan, di mana ini diinisiasi oleh seorang yang berpengaruh di tahun 90-an yang bernama Hepler dan Strand. Nah, pada tahun itu mereka memperkenalkan istilah pharmaceutical care. Nah, pada periode masa kini atau periode farmasi klinis itu bertujuan untuk beberapa hal yang berkaitan dengan pasien, misalnya pasien oriented, interaksi pasien, dokter, perawat, farmasis, dan adanya monitoring terapi efek samping yang minimal tentunya. Jadi sejarah perkembangan farmasi klinik di dunia
itu dibedakan menjadi 3 periode. Yang pertama tradisional, terus transisional, kemudian periode masa kini, yang hingga akhirnya pada sampai saat ini kita telah merasakan yang namanya pharmaceutical care seperti yang telah saya sebutkan atau jabarkan sebelumnya. Kemudian periode pharmaceutical care yang sampai saat ini itu menjamin semua terapi itu sifatnya aman dan efektif. Ya, kemudian identifikasi masalah yang terjadi pada seorang pasien, menyelesaikan permasalahan, mencapai tujuan terapi, mencegah masalah yang berpotensi muncul. Kemudian memantau kemajuan terapi, memperkirakan munculnya masalah yang baru. Seperti yang untuk lebih ringkasnya lagi, teman-teman bisa melihat di sini ya, pharmaceutical care itu untuk tujuannya adalah untuk penyembuhan penyakit yang lebih efektif dan efisien, kemudian mengurangi gejala penyakit, kemudian adanya perlambatan proses penyakit, dan yang terakhir adalah pencegahan penyakit atau gejala dari penyakit itu sendiri. Dan tentunya pharmaceutical care ini sampai saat ini terus dikembangkan gimana caranya agar benar-benar maksimal dan optimal pekerjaannya seperti itu. Kemudian selanjutnya, apa sih farmasi klinik itu sendiri? Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa definisi dari farmasi klinik itu berdasarkan American College of Clinical Pharmacy tahun 2008 membedakan atas dua ya secara lengkap. Yang pertama yaitu secara ringkasnya, di mana farmasi klinik itu diartikan sebagai bidang farmasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktek penggunaan obat yang rasional. Kemudian secara lengkapnya lagi, itu farmasi klinik merupakan disiplin ilmu kesehatan di mana seorang farmasis memberikan perawatan pasien yang mengoptimalkan terapi pengobatan dan mempromosikan kesehatan, kebugaran, dan pencegahan penyakit. Nah, farmasi klinis ini bekerja langsung dengan dokter, artinya di sini adanya suatu bentuk kerjasama atau kolaborasi dengan dokter, kemudian tenaga kesehatan profesional lainnya, dan tentunya kepada pasien untuk memastikan bahwa obat yang diresepkan pasien tersebut berkontribusi besar pada hasil kesehatan yang terbaik. Nah, selain itu, farmasi klinis ini seringkali diberikan hak istimewa perawatan kepada pasien dengan kerjasama dengan dokter atau sistem kesehatan yang memungkinkan mereka menjalankan berbagai fungsi pengambilan keputusan pengobatan sebagai bagian dari tim perawatan kesehatan pasien. Seperti kita lihat pada saat sekarang ini ya teman-teman, di mana instansi-instansi atau rumah sakit baik itu pemerintah maupun swasta, di situ udah ada tim kesehatan dalam menangani suatu pasien, di mana dalam tim itu tergabung beberapa tenaga kesehatan, misalnya profesi dokter, farmasis, perawat, bidan, dan lain-lainnya. Sehingga tujuannya tidak lebih daripada untuk kesehatan atau pengobatan yang optimal pada seorang pasien. Untuk perkembangan farmasi klinik di Indonesia itu mulai berkembang di tahun 2000-an, di mana adanya beberapa sejawat farmasis yang belajar farmasi klinik di institusi pendidikan yang berada di luar negeri. Akan tetapi, farmasi klinik ini belum sepenuhnya penerimaan konsepnya itu diterima oleh kesehatan di rumah sakit, karena salah satu faktornya adalah lambatnya perkembangan pelayanan farmasi klinik di Indonesia. Nah, hal ini dikarenakan tadi ya, karena farmasis itu baru mulai berkembang di awal tahun 2000-an, dan tentunya yang belajar itu masih bisa dihitung jari, belum terlalu populer gitu maksudnya kan. Sehingga akhirnya masih kurang bisa diterima konsepnya di rumah sakit. Kemudian farmasi sendiri ya selama ini tuh terkesan kurang meyakinkan untuk bisa memainkan peran dalam pengobatan. Artinya farmasis itu nggak pede banget gitu kan pada dirinya sendiri, pada ilmunya sendiri dalam mengaplikasikan ilmu yang telah
ditimbah gitu. Nah, hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh sejarah pendidikan farmasi yang sifatnya monovalen dengan muatan sains yang cukup besar. Dan ini tentunya terjadi di tahun-tahun sebelum tahun 2001. Nah, sementara pendidikan ke arah klinik itu masih sangat terbatas. Seperti itu. Farmasi klinik Indonesia pada tahun 2001 itu terjadi restrukturisasi pada organisasi Departemen Kesehatan telah dibentuk Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Nah, dengan adanya ini di Ditjen Bina Farmasi di mana yaitu membawahi komunitas dan klinik yang kemudian mengakomodasi pekerjaan kefarmasian sebagai salah satu pelayanan kesehatan utama dan tidak sebagai hanya penunjang. Nah, kemudian telah diterbitkan juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 108 ayat 1 mengatakan bahwa praktik kefarmasian itu meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu dan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter dan seterusnya. Kemudian juga telah diatur pada PP 51 tahun 2009 bahwa pekerjaan kefarmasian itu sebagai pembuatan termasuk pengendalian mutu dan farmasi, pengamanan, pengadaan dan seterusnya. Teman-teman bisa melihat ya secara detailnya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pada Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2009 terkait pekerjaan kefarmasian. Kemudian pada PP 51 Tahun 2009 itu mengatakan bahwa pelayanan kefarmasian itu adalah suatu pelayanan yang sifatnya langsung dan itu langsung bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Kemudian diatur juga dalam Permenkes nomor 71 tahun 2013 bahwa pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian diatur juga terkait pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, di mana pada PP ini, Permenkes ini itu juga diatur terkait gimana sih melakukan verifikasi resep, melakukan pengkajian resep, menyiapkan dan penyerahan obat alat kesehatan kepada peserta disertai dengan pemberian informasi obat. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa di awal tahun 2009 ya di situ udah dikeluarkan undang-undang terkait pelayanan farmasi sehingga farmasis itu udah jelas ada payung hukumnya sehingga mereka tidak semena-mena melakukan suatu tindakan terkait patient oriented karena telah diatur dan tentunya ini akan melindungi juga seorang farmasis dalam melaksanakan pekerjaan profesinya. Ruang lingkup farmasi klinik, teman-teman bisa melihat di sini ada 6 ruang lingkup farmasi klinik itu. Yang pertama terkait pelayanan informasi obat atau PIO, kemudian terkait pelayanan pendidikan dan konseling, pemantauan dan pelaporan reaksi obat yang merugikan atau MESO, kemudian ada partisipasi dalam evaluasi penggunaan obat, kemudian partisipasi dalam pemantauan terapi obat farmakokinetik, kemudian ada sejarah pengobatan atau riwayat pengobatan dan profil pengobatan penderita. Nah, yang pertama terkait pelayanan informasi obat. Nah, itu merupakan suatu pengetahuan atau data yang terdokumentasi yang disebarkan secara ilmiah, objektif, dan mencakup farmakologi, toksikologi, dan penggunaan obat termasuk nama kimia, struktur, dan sifat-sifatnya, identifikasi, indikasi diagnostik dan terapeutik, mekanisme kerja obat itu sendiri, waktu onset dan durasi kerja obat, dosis yang direkomendasikan, jadwal pemberian, cara pemberian, absorpsi, metabolisme, detoksifikasi, ekskresi, efek samping, reaksi obat yang merugikan, kontraindikasi interaksi, ketidakcampurkan bahan-bahan kimia dan terapeutik,
biaya obat, keuntungan obat, gejala dan pengobatan, keuntungan klinik, data perbandingan, kemudian data klinik obat dan data informasi lain yang berguna. Nah, itu merupakan cakupan-cakupan pelayanan informasi obat dalam ruang lingkup farmasi klinik. Kemudian yang kedua, pelayanan pendidikan atau konseling penderita. Nah, itu kita memberikan suatu nasihat atau saran tentang hal apa aja sih yang berkaitan dengan terapi obat kepada penderita atau kepada anggota tim kesehatan lainnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan dan pelaporan reaksi obat yang merugikan atau efek samping obat. Nah, reaksi obat yang merugikan ya menurut WHO itu merupakan suatu respon tubuh terhadap obat yang berbahaya atau tidak diharapkan dan muncul pada dosis terapi dan digunakan pada manusia untuk keperluan pencegahan, terapi diagnosis, dan untuk mengubah atau memodifikasi fungsi fisiologi tubuh. Kemudian yang keempat adalah partisipasi dalam evaluasi penggunaan obat. Nah, ini merupakan pemantauan terapi obat ya, yaitu untuk menjamin bahwa penderita mendapat pengobatan dengan biaya yang rendah, bahan obat yang paling berkhasiat, dan mendapat manfaat yang maksimal dengan efek samping obat yang minimal. Nah, pemantauan terapi obat ini dilakukan mencakup kesesuaian terapi dengan regimen obat, duplikasi terapi dalam regimen obat, kesesuaian rute dan metode pemberian, tingkat pemenuhan regimen obat, interaksi obat yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas terapi obat dan mengatasi efek samping, toksisitas atau efek yang merugikan, serta gejala fisik dan klinik yang sesuai dengan terapi obat pada penderita. Kemudian yang selanjutnya adalah partisipasi dalam pemantauan terapi obat pelayanan farmakokinetik. Nah, ini penerapan prinsip farmakokinetik obat itu seperti misalnya absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, itu merupakan termasuk sifat fisikokimia obat dalam menyeleksi dosis dan interval dosis yang tepat pada pengobatan untuk pengobatan penderita secara individu. Kemudian yang terakhir adalah sejarah atau riwayat pengobatan dan profil pengobatan penderita. Nah, ini merupakan rekaman yang ringkas tetapi lengkap mengenai terapi pengobatan yang meliputi obat, kemudian obat bebas yang diresepkan yang digunakan pada masa lampau atau masa lalu dan masa sekarang. Nah, profil pengobatan penderita ini merupakan rekaman yang berisi informasi mengenai terapi obat yang digunakan penderita selama di rumah sakit, baik itu dia melakukan rawat inap maupun rawat jalan. Jadi keenam ini merupakan garis besar ruang lingkup pekerjaan farmasi klinik di suatu rumah sakit atau instansi kesehatan yang lainnya. Untuk lebih detailnya ya terkait ruang lingkup farmasis, yang poin ketiga ini terkait pemantauan dan pelaporan reaksi obat yang merugikan itu berkaitan dengan efek samping obat, di mana ruang lingkup farmasi klinik ini untuk menemukan efek samping obat sedini mungkin, terutama sifatnya yang berat, kemudian tidak dikenali, kemudian frekuensinya itu jarang. Artinya efek samping ini jarang terjadi di masyarakat atau pengguna obat yang diresepkan. Kemudian yang kedua yaitu pemantauannya untuk menentukan frekuensi dan insidensi efek samping obat yang sudah dikenal, artinya udah populer tapi baru saja ditemukan. Artinya ini obat baru yang populer tapi efek sampingnya baru ditemukan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenal semua faktor yang mungkin dapat menimbulkan atau mempengaruhi timbulnya efek samping obat atau mempengaruhi angka kejadian atau hebatnya atau dasarnya efek samping obat itu sendiri. Jadi farmasi klinik itu dalam pemantauan dan pelaporan reaksi obat yang merugikan ini tujuannya adalah monitoring efek samping obat. Kegiatan monitoring efek samping obat itu ya yang pertama teman-teman bisa melihat di sini bahwa
melakukan identifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami gangguan atau kelainan karena adanya efek samping obat. Kemudian yang dilakukan seorang farmasi klinis itu adalah mengisi form efek samping obat. Jadi form efek samping obat ini memang udah ada disediain oleh pemerintah ya, tentunya ini merupakan suatu kerjasama yang kemudian menghasilkan suatu mufakat yang akhirnya dikeluarkanlah form efek samping obat. Tentunya ini dikhususkan atau diutamakan terkait hanya semata-mata untuk kelayakan atau kelangsungan hidup pasien menjadi lebih baik kualitas hidupnya dan untuk memonitoring efek samping obat yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah melaporkan ke panitia efek samping obat nasional. Hal ini dilakukan jika telah ditemukan adanya efek samping obat pada masyarakat yang telah beredar karena penggunaannya, sehingga obat itu kemudian akan dilakukan suatu evaluasi yang mungkin bisa dikatakan akan akhirnya ditarik dari peredaran di pasaran seperti itu. Nah, kemudian ya yang poin kelima tadi dalam role farmasi klinik itu adalah dalam pemantauan terapi obat pelayanan farmakokinetika. Nah, ini tujuannya itu melakukan pemeriksaan kadar beberapa obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat karena indeks terapinya yang sempit. Artinya indeks terapi yang sempit itu misalnya obat A itu memiliki range terapi itu sangat sempit gitu, sangat tipis gitu. Jika di bawah range indeks terapi itu obat yang diberikan dosisnya itu di bawah range itu nggak akan memberikan apa-apa hasil terapi. Akan tetapi jika obat itu diberikan lebih atau dosisnya lebih tinggi sehingga melewati range terapi, maka itu kemungkinan akan bersifat toksik. Nah, makanya adanya pemantauan terapi obat yang sifatnya farmakokinetik. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa tujuannya itu untuk mengetahui kadar obat dalam darah dan memberikan rekomendasi kepada dokter yang merawat. Nah, kegiatan yang dilakukan itu yang pertama adalah memisahkan serum dan plasma darah. Kemudian yang kedua adalah memeriksa kadar obat yang terdapat dalam plasma dengan menggunakan alat TDM. Kemudian membuat rekomendasi pada dokter berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Karakteristik farmasi klinik. Di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa, di sini ada 6 ya karakteristik farmasi klinik. Yang pertama, karakteristiknya itu berorientasi kepada pasien. Kemudian dia itu terlibat langsung di ruang perawatan di rumah sakit. Terus itu bersifat pasif, artinya melakukan intervensi setelah pengobatan dimulai atau memberikan suatu informasi jika diperlukan. Nah, kemudian bersifat aktif, yaitu memberi masukan kepada dokter sebelum pengobatan dimulai atau menerbitkan buletin-buletin informasi obat atau pengobatan. Kemudian yang kelima, karakteristiknya itu bertanggung jawab terhadap setiap saran dan tindakan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah menjadi mitra dan pendamping dokter itu sendiri. Ini merupakan karakteristik farmasi klinik yang teman-teman perlu ketahui ya. Yang pertama ya, ini yang paling khususnya adalah berorientasi kepada pasien. Kemudian yang lainnya itu juga penting juga ya, tapi teman-teman perlu ingat bahwa orientasinya itu adalah pada pasien terkait ilmu farmasi klinik ini. Nah, ini merupakan suatu bagan yang menggambarkan bahwa seorang farmasi klinik itu tujuannya atau orientasinya adalah patient care. Nah, sehingga kemudian seorang farmasi klinik itu harus memiliki keahlian-keahlian atau skill-skill. Teman-teman bisa melihat di sini, yang pertama adalah knowledge of drug therapy. Jadi seorang farmasi itu harus memiliki ilmu terkait
terapi setiap obat, berbagai macam jenis obat. Terus di sini teman-teman bisa melihat knowledge of non-drug therapy, ya, ilmu terkait terapi-terapi tanpa penggunaan obat. Kemudian knowledge of laboratory and diagnostic testing, ada komunikasi skill, dan ini kurang lebih jatuhnya ke pelayanan informasi obat. Kemudian knowledge of disease, ya, harus memiliki ilmu terkait penyakit-penyakit. Kemudian patient monitoring skill, adanya skill untuk monitoring pasien. Kemudian physical assessment, kemudian drug information and therapeutic planning skills. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya bahwa beberapa ilmu yang teman-teman harus miliki, ya, skill yang teman-teman miliki untuk patient care itu jika teman-teman terkecimpung di dunia farmasi klinis. Di sini juga teman-teman ya bisa melihat bahwa pelayanan farmasi klinik itu memberikan informasi obat, ya, sama seperti tadi PIO, kemudian therapeutic drug monitoring, ada counseling, kemudian ada kunjungan ke bangsal atau visite. Kemudian di sini intravena administer, artinya di sini pengobatan yang sifatnya intravena atau suntikan. Jadi teman-teman harus memiliki ilmunya ya terkait intravena administer itu. Kemudian ada ini juga nutrisi parenteral, ya, atau TDM itu sendiri. Kemudian ada penanganan sitostatik, ya, ini penanganan sitostatik itu seperti yang tadi, ya, obat yang mempunyai range terapeutik yang sangat tipis. Nah, teman-teman harus perlu atau memiliki ilmu jika terjun ke dunia farmasi klinik. Nah, dan lain-lainnya teman-teman bisa melihat sendiri di sini. Nah, ini merupakan suatu gambar secara umum untuk memperlihatkan bahwa pelayanan farmasi berorientasi kepada pasien, khusus dalam bidang farmasi klinis. Nah, selanjutnya adalah terkait rekam medik, ya. Nah, rekam medik itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 tahun 2008 bahwa rekam medik itu merupakan suatu berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, kemudian hasil pemeriksaannya atau diagnosnya, kemudian pengobatan yang telah dia berikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Nah, kemudian yang kedua, ya, didefinisikan bahwa rekam medik itu yang didefinisikan oleh American Medical Record Association 1975 bahwa itu merupakan sebuah catatan kesehatan yang berisi semua informasi tentang seseorang pasien, berisi penyakit dan pengobatan pasien itu. Kemudian di dalamnya itu dicatat terkait urutan peristiwa perawatan yang terjadi, mulai dia masuk, ya, hingga dia keluar, bahkan sampai dia melakukan perawatan rawat jalan. Nah, rekaman kronologis ini menunjukkan diagnosis dan pengobatan serta hubungan keduanya. Sebuah catatan kesehatan dibuat untuk setiap pasien di fasilitas kesehatan tersebut dari semua bagian dalam berbagai bentuk dan disimpan bersama sebagai satu unit kesatuan. Seperti itu. Kemudian teman-teman perlu mengetahui bahwa isi rekam medis itu adalah telah diatur dalam Permenkes 2006 nomor 269 tahun 2008. Isinya itu berupa data-data yang harus dimasukkan dalam medical record, dibedakan untuk pasien yang diperiksa di unit rawat jalan, dan gawat darurat. Nah, catatan-catatannya itu berupa catatan tentang penyakit, semisal diagnosis terapi, pengamatan perjalanan penyakit, kemudian catatan dari pihak ketiga, ya, misalnya, atau hasil pemeriksaan lab, foto ronsen, dan lain-lain.
Manfaat dari rekam medik itu sendiri ya, ini menurut Edna Human, bahwa yang pertama adalah sebagai alat komunikasi antara dokter dan pemegang profesi kesehatan lainnya. Kemudian yang kedua adalah dasar untuk perencanaan perawatan pasien sendiri sebagai bukti dokumentasi medik. Kemudian yang keempat sebagai dasar analisis, studi dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan. Yang kelima, memberikan gambaran data klinis yang dimanfaatkan dalam penelitian dan pendidikan. Kemudian yang keenam adalah memberikan informasi bagi pihak ketiga. Yang ketujuh adalah alat untuk melindungi diri. Nah, ini merupakan manfaat rekam medik ya, yang digagas oleh Adnan Kahneman. Untuk nilai dari rekam medik itu sendiri itu diberikan suatu singkatannya yang ALFRED itu ya. Yang pertama adalah terkait administrative value. Dia itu memiliki nilai administratif, kemudian legal value, financial or fiscal value, research value, education value, and documentary value. Nah, yang pertama teman-teman bisa melihat di sini terkait administrative value. Nah, ini menyangkut masalah kebijakan dan tindakan pimpinan atau penguasa ya. Misalnya itu administrator atau staf medis, paramedis. Itu berdasarkan wewenang dan tanggung jawab selama memangku jabatan dalam mencapai tujuan struktural atau organisasi pelayanan kesehatan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah legal value. Nah, ini menyangkut masalah jaminan ya, apakah ada atau tidaknya suatu kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha penegakan hukum atau law enforcement dan pengembangan hukum baru yang lebih baik serta penyediaan bahan alat bukti untuk menegakkan keadilan. Nah, itu merupakan jabaran dari legal value terkait nilai rekam medik. Kemudian yang ketiga adalah financial or fiscal value. Nah, ini menyangkut masalah urusan kegiatan pelayanan medis, karena tanpa adanya pendokumentasian tersebut, maka pembayaran terhadap pelayanan medis yang diberikan kepada pasien itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, pendokumentasian urutan kegiatan pelayanan medis tersebut juga dipakai sebagai sumber perencanaan anggaran rumah sakit pada masa yang akan datang. Kemudian research value, nah di sini adalah bahan ya atau data informasi yang dapat digunakan sebagai objek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima, education value, itu menyangkut masalah informasi tentang perkembangan kronologis dari kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien, baik sewaktu ia berada di rawat jalan maupun rawat inap. Nah, isi tersebut dapat digunakan sebagai referensi atau bahan pengajaran di bidang profesi pemakai. Kemudian yang terakhir adalah documentary value. Nah, itu merupakan semua atau keseluruhan pengamatan yang kemudian dikumpulkan dan akhirnya diatur, disimpan, dan disediakan untuk dipakai lagi nantinya. Nah, ini juga menjadi sumber ingatan ya atau memori dalam informasi serta yang terpenting sebagai bahan pertanggung jawaban. Nah, kalau misalnya nggak ada documentary value ini, takutnya nanti ada yang mengklaim atau yang nuntut oleh pasien itu sendiri ya atau pihak-pihak yang lain, karena kita bisa memiliki alat bukti yang kuat karena adanya documentary value ini. Kemudian yang selanjutnya adalah peran rekam medik. Nah, yang pertama itu menyediakan data statistik tentunya. Kemudian informasi untuk pengembangan pelayanan kesehatan secara efektif sebagai dasar pelaporan ke instansi yang lebih tinggi ya atau di jenjang selanjutnya. Kemudian membandingkan pengelolaan saat ini dengan masa yang lampau. Sini adanya evaluasi peningkatan pelayanan tentunya. Kemudian petunjuk untuk perencanaan pelayanan kesehatan di masa yang akan datang atau sebagai rujukan acuan ya, dalam pengembangan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Kemudian adalah menilai prestasi medik itu sendiri, artinya menilai prestasi yang tercapai dalam urusan pelayanan pasien.
Kemudian yang selanjutnya adalah nilai informasi yang terdapat dalam rekam medik itu sendiri. Nah, yang pertama teman-teman bisa melihat bahwa informasi dalam rekam medik itu sifatnya rahasia. Kemudian yang kedua adalah laporan tersebut itu mengandung semua tentang catatan-catatan pasien selama menjalani perawatan, baik rawat inap maupun rawat jalan. Nah, catatan ini ya atau rekam medik ini tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang karena ini menyangkut individu ya, catatan individu yang langsung ke pasien. Kemudian yang ketiga itu informasi para pasien dan keluarga pasien. Nah, ini rekam medik itu hanya bisa diterima informasinya itu oleh pasien atau keluarga pasien, itu harus oleh dokter yang merawat. Nah, jadi pasien atau keluarga pasien itu kalau pengen data pasien yang dirawat itu lebih detail dan lebih dekat dan terpercaya, nah itu langsung banyak diberikan informasi oleh dokter yang merawat, bukan dokter yang lainnya tentunya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penyelenggaraan rekam medik. Nah, penyelenggaraan rekam medik ini merupakan salah satu indikator mutu pelayanan pada institusi. Kemudian adanya penilaian, di mana penilaian ini untuk menilai kualitas dan mutu pelayanan yang diberikan, apakah sudah cukup baik atau tidak, serta apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak. Nah, untuk penyelenggaraan rekam medik ini ya telah diatur tentang tata cara penyelenggaraan dalam Permenkes nomor 749A1 Menkes garing per garing 12 garing 1989. Nah, ini merupakan hal-hal dasar yang teman-teman perlu ketahui terkait penyelenggaraan rekam medik itu sendiri. Nah, untuk ketentuan pembukaan rekam medik itu ya atau membaca rekam medik itu sendiri, itu yang pertama itu bisa dibuka jika untuk kepentingan kesehatan pasien. Kemudian yang kedua, atas perintah pengadilan atau penegakan hukum. Artinya di sini adanya suatu bentuk pasien itu mengalami suatu tindakan yang berkaitan dengan hukum. Kemudian yang ketiga adalah permintaan dan atau persetujuan pasien itu sendiri. Yang keempat, permintaan lembaga atau institusi, dan ini tentunya harus berdasarkan dengan aturan dalam perundang-undangan. Yang kelima, untuk kepentingan penelitian audit pendidikan dengan syarat tidak menyebutkan identitas pasien atau dibuat anonim. Ketentuan pembukaan rekam ini diatur sedemikian rupa karena kenapa? Rekam medik itu sifatnya sangat rahasia karena berisi identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan. Nah, tentunya ini harus dijaga oleh dokter ya atau dokter gigi atau petugas kesehatan lain atau petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan, seperti itu. Oke, sekian, itulah merupakan suatu pengantar terkait farmasi klinik, di mana di situ ada sejarah perkembangan farmasi klinik di dunia maupun di Indonesia sendiri. Kemudian ada ruang lingkupnya farmasi klinik itu diterapkan di mana. Kemudian ada terkait rekam medik, materi rekam medik. Nah, semoga materi ini bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Jika pada pembuatan video pembelajaran ini terdapat berbagai macam kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam hal ini adalah typo dalam pembuatan materi presentasi, mohon dimaafkan karena saya juga sebagai seorang yang masih belajar sama dengan kalian, artinya masih fakir ilmu. Semoga teman-teman bisa meningkatkan ilmunya dalam farmasi klinik dengan cara membaca referensi-referensi yang akurat lagi, apakah itu dari teks maupun soft file atau ebook dan lain-lainnya. Silahkan nanti kita belajar bersama, saling share.
Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.